Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. IPA kelas 6 SD, tema 2, subtema 1. Penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuannya adalah agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat hidup makhluk hidup disebut habitat. Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan, contohnya terhadap lingkungan kering, terhadap lingkungan berkadar garam tinggi, adaptasi terhadap lingkungan air, adaptasi terhadap lingkungan yang lembab, dan adaptasi terhadap lingkungan yang miskin nitrogen. Yang pertama, adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Jadi, tumbuhan yang dapat beradaptasi terhadap lingkungan kering disebut dengan xerofit. Contoh tumbuhannya yaitu pohon kurma, kaktus, cocor bebek, dan lidah buaya. Adaptasi yang dilakukan kaktus agar dapat bertahan di lingkungan kering diantaranya yaitu memiliki daun termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan, memiliki batang tebal dan berisi cadangan air, memiliki permukaan batang yang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan, akar panjang untuk mencari sumber air. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan berkadar garam tinggi disebut dengan halofit. Contoh lingkungan berkadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan tanah biasanya berlumpur dan berpasir, serta sangat sedikit mengandung oksigen. Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan berkadar garam tinggi. Contoh tumbuhannya adalah tumbuhan bakau dengan adaptasi akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen dan akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Daun kaku, tebal, dan permukaannya licin untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun berkelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang berkadar air disebut hidrofit. Contohnya tumbuhan teratai dan enceng gondok. Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan air yaitu yang pertama, adaptasi tumbuhan teratai. Memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daun yang berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Contoh kedua,
Enceng gondok adaptasinya yaitu memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk mengapung di permukaan air. Akar lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang berkadar lembab disebut tumbuhan higrofit. Contoh tumbuhannya adalah tumbuhan paku dan begonia. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan menjadi lambat, sehingga air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan merangkap serangga, kemudian mencernanya sebagai sumber nitrogen. Contohnya adalah tumbuhan kantong semar dan tumbuhan Venus. Perhatikan cara tumbuhan kantong semar dan tumbuhan Venus merangkap serangga yang mendekatinya. Penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Selain penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan untuk bertahan hidup, tumbuhan juga melakukan penyesuaian untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contoh, bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Contoh kedua yaitu mawar, melati, dan anggrek. Memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Contoh yang ketiga, bunga dandelion memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih itu jatuh di tempat yang sesuai, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kita telah belajar tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan agar dapat bertahan hidup dan membantu perkembangbiakan.